Masjid Al-Hasan, masjid di Bandung Timur yang sering adakan ceramah dengan ustadz-ustadz yang masyhur. Yang teringat saat mendengar Al-Hasan adalah doa sapu jagat tentunya yang sangat dikenal oleh kita muslimin muslimat, mukminin mukminat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim. Atau kadang kalau saya suka dinadomkan untuk ngelonin anak-anak saat mau tidur. Nadomnya seperti ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Selain teringat doa sapu jagat saat melihat tulisan Al-Hasan, teringat pula cucunda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Hasan radhiyallahu anhu. Rasulullah Muhammad dalam sebuah hadisnya bersabda, Inna bani hadza sayyidun wa la'alallahu an yusliha bihi baina fitnataini 'azimataini minal muslimin. Sesungguhnya anakku ini Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah seorang sayyid, pemimpin, dan semoga Allah akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin lewat tangannya. Dan hadis ini di kemudian hari menjadi nyata dengan rekonsiliasi politik yang diputuskan Sayyiduna Hasan radhiyallahu an dengan Muawiyah radhiyallahu an untuk menghindari peperangan internal di kalangan kaum muslimin di masa itu. Singkat cerita, setelah rekonsiliasi politik, beliau pindah ke Madinah. Karena sifatnya yang dermawan, membuat beliau banyak utang untuk umat. Janji Muawiyah mengirimi 100.000 dinar per tahun hanya dilakukan setahun saja. Di tahun-tahun berikutnya, Muawiyah tidak mengiriminya lagi. Kala Sayyiduna Hasan radhiyallahu an berinisiatif mengingatkan Muawiyah dengan menulis sebuah surat, namun beliau mengurungkan niatnya. Selepas itu, saat tertidur, sang kakek, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menanyakan kabar beliau di dalam mimpinya. Bagaimana keadaanmu wahai Hasan? Sayyiduna Hasan menjawab, baik wahai kakek, hanya saja saya sedang khawatir sebab rezekiku yang seret. Baginda sallallahu alaihi wasallam lalu berucap, apakah engkau akan menulis surat untuk meminta pertolongan pada makhluk yang juga sama sepertimu dengan niat mengingatkan dia akan perkara janji itu? Sayyiduna Hasan menjawab, iya wahai Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Baginda Rasulullah SAW mengajarkan sang cucu untuk berdoa sebagai berikut. Allahumma qadhif fi qalbi raja'aka wa qata' rajai amman siwaka hatta la arju ahadan ghayraka
Allahumma wa ma dha'ufat anhu quwwati wa qasra anhu amali wa lam tantahi ilayhi raghbati wa lam tablughu mas'alati wa lam yajri ala lisani mimma a'tayta ahadan minal awwalina wal akhirina minal yaqin fakhussani bihi ya rabbal alamin. Ya Allah, lemparkanlah pengharapan kepadamu di hatiku dan putuskan ketergantungan harapanku dari selainmu, hingga aku tidak akan berharap kepada siapapun selainmu. Ya Allah, dan sekalipun kekuatanku lemah darinya, usahaku pendek atau sedikit darinya, dan itu tidak bisa menyelesaikan keinginanku, juga tidak mengatasi masalahku, dan keyakinanku belum berjalan pada lisanku dari apa yang telah Engkau berikan kepada siapapun, baik dari orang-orang terdahulu dan orang-orang terakhir. Maka keyakinan tersebut tolong khususkan padaku, wahai Tuhan semesta alam. Dan tidak sampai seminggu doa ini dipanjatkan oleh Sayyiduna Hasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggerakkan Muawiyah bin Abi Sufyan untuk mengirimkan uang kesepakatan itu sejumlah lebih dari 500.000 dinar, hingga Sayyiduna Hasan dapat membayar hutang-hutangnya dan membagikan kepada yang membutuhkan di Madinah. Wallahu a'lam bissawab.